Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden dan Forkopimda, Bapak Seskap, dan semua yang hadir, izinkan kami menyampaikan update hari ini, hari ke-12 Bapak Presiden, terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana gempa di Flores. Kami laporkan lanjut. Jadi gempa ini untuk epicentrumnya atau titiknya ada di sebelah utara tempat kita ini Bapak Presiden, di Nagekeo. Kemudian yang terdampak itu ada 7 kabupaten Bapak Presiden. Jadi dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika Bapak Presiden. Ada satu kabupaten yaitu Flores Timur yang tidak terdampak, tetapi Flores Timur itu terkena bencana erupsi Gunung Lewotowi laki-laki Bapak Presiden, yang beberapa tahun ini juga terus melaksanakan erupsi. Kemudian kami laporkan data per siang ini yang kemarin Bapak Presiden, hari ini sebetulnya Bapak Kepala BMKG sudah punya data lagi. Ini kemarin saja datanya untuk gempanya 7.259 kali Bapak Presiden. Dan kemarin sampai jam 5 sore itu masih terjadi gempanya 7.259 kali. Satu hari saja? Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 15 sampai hari kemarin Bapak Presiden. Oh, totalnya? Total Bapak Presiden. Tapi yang tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2. Ini dari Kepala BMKG, nanti mungkin akan menjelaskan secara lebih rinci. Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali Bapak Presiden. Yang dirasakan oleh masyarakat. Yang terasa hari ini dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin Bapak Presiden. Tetapi ini mengakibatkan masyarakat itu banyak yang mengungsi karena ketakutan. Jadi sebetulnya ya jumlah pengungsinya nanti yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan. Dan juga ada beberapa isu dari media sosial yang menyatakan bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, bahkan ada tsunami. Ini yang kami terus perangi, gotong royong semua unsur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemudian untuk dampak Bapak Presiden kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa Bapak Presiden, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang, rumah rusak data sementaranya 81.436 orang, dan fasilitas umum yang lain, sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah. Alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor. Ini jumlahnya 1.951 unit. Yang terparah ada 2 kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Timur. Tetapi juga Nagekeo ini juga termasuk kabupaten yang cukup parah. Kalau dibuat ranking adalah nomor 3 Bapak Presiden. Kemudian kami laporkan yang sebetulnya terkena gempa langsung, korbannya itu 48 orang Bapak Presiden. Kemudian ada tambahan 57 ini, ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat, kemudian juga ada yang trauma, ada yang lansia, ada anak-anak, sehingga menambah 57 sehingga meninggal dunia sekarang 105 orang. Kemudian kami sejak hari pertama tanggal 15 siangnya sudah rapat koordinasi, kemudian malamnya kami sudah datang Bapak Presiden dengan Bapak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan di bawah pimpinan Menko PMK. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional Pak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas slide 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur, kemudian kami dari pemerintah pusat
ini membentuk Satgas Pendampingan. Kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2, Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah, Pak Presiden. Jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik ini banyak sekali, Pak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik, Pak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Untuk barang logistik yang masuk lewat Halim ada 2032 ton. Yang masuk sudah distribusi ini 1.539 ton, Pak Presiden. Ini kami bagi 2, Labuan Bajo 1.035 ton, Maumere 504 ton. Kami juga mengoperasikan baik dari pemerintah, ini ada jalur udara TNI AU 34 sorti 445 ton. Kemudian untuk komersil 61 sorti 915 ton. Kemudian dari jalur laut juga sudah dikirimkan sebanyak 179 ton. Di samping yang barang-barang itu masuk lewat Halim, ada juga yang langsung, Bapak Presiden, langsung ke Labuan Bajo, langsung juga ke Maumere. Nah ini yang ke Labuan Bajo yang langsung ini ada 2069 ton. Jadi kalau tadi dikirim dari Halim itu 1.500 ton, berarti yang langsung masuk ke Labuan Bajo ada 500 ton sendiri, Bapak Presiden. Kemudian untuk ke Maumere juga demikian, Bapak Presiden. Yang masuk 448 ton, sudah keluar 332,9 ton. Artinya kami laporkan baik di Halim Perdana Kusuma, di Labuan Bajo maupun di Maumere ini barang cukup banyak tertumpuk, Bapak Presiden, dan setiap hari kita langsung berikan kepada masyarakat. Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini. Sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan. Kemudian kesehatan kami laporkan, saat ini untuk kesehatan hanya tinggal 19 puskesmas yang belum beroperasi penuh. Kemudian puskesmas ini rata-rata karena ketakutan akibat gempa susulan, bangunannya tidak terlalu rusak, tetapi mereka atau masyarakat itu takut untuk dirawat di dalam rumah sakit. Nah ini juga kami bangun tenda-tenda di depan puskesmas, ada 122 tenda. Kemudian dari Angkatan Laut juga mengirimkan 2 kapal rumah sakit. Yang pertama adalah KRI Dr. Suharso, ini sudah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Kemudian rumah sakit kapal Kesatria Arlangga, ini pun sudah melaksanakan kegiatan di Manggarai Timur. Ada 2 rumah sakit yang memang terdampak parah, rumah sakit umum, karena tidak bisa melakukan pelayanan pasien di situ. Kami sudah datangkan rumah sakit lapangan, itu di Nagekeo dan di Ruteng. Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai. 2 rumah sakit lapangan. 2 rumah sakit lapangan ada di Ruteng dan di Nagekeo. Bapak Presiden kalau nanti berkenan bisa melihat operasional dari rumah sakit lapangan di Nagekeo ini. Kemudian ada rumah sakit kapal itu, Bapak Presiden, 2 kapal. Dan sekarang rumah sakit kapal itu 2 ya? 2, Bapak Presiden. Ada KRI Suharso, itu beda-beda kabupaten, ya, Bapak Presiden. Kemudian untuk jaringan listrik, ini kami mendapat informasi sudah pulih 100%. Ada Pulau Palue, Bapak Presiden. Pulau Palue itu pulau di atas Kabupaten Sika, memang pulau kecil, terpencil. Kami sudah masuk ke sana. Itu rata-rata sudah mulai pulih, hanya jaringan listrik ada 84,59% yang sedang dalam proses penanganan. Kemudian telekomunikasi juga relatif sudah pulih 100%. Kemudian waktu itu juga di Rut
Telkom datang ke sini langsung melaksanakan pengecekan. Kemudian untuk jaringan air bersih nanti dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menteri PU. Memang ada beberapa titik yang perlu perbaikan Bapak Presiden. Kemudian untuk BBM kami laporkan setelah hari ke-12 ini tidak ada lagi kesulitan BBM, tidak ada lagi antri BBM, relatif kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan BBM ini sudah pulih. Kemudian untuk komando dan pengendalian, tadi kami sudah jelaskan Pak Presiden, jadi Satgas Kabupaten Kota ini didukung penuh oleh Satgas Provinsi, dan kami dukung dengan Satgas Nasional, Kementerian Lembaga, TNI Polri semuanya turun ke bawah. Memang sesuai undang-undang, kami yang diperintahkan untuk mengorkestrasi itu, memegang komando tanggap darurat. Nah ini sudah jalan semua, personil TNI juga banyak, personil Polri juga banyak, termasuk juga logistik-logistik yang dibantu dan diberikan kepada masyarakat terdampak. Alutsista yang dikerahkan Pak Presiden, ini cukup banyak. Untuk udara kami punya 23 pesawat, baik yang sayap datar maupun yang heli Pak Presiden. Dari BNPB, dari TNI AU, TNI AL, dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, gabung semua ini juga digunakan untuk mendistribusikan logistik apabila diperlukan. Tapi kami laporkan NTT ini tidak seperti waktu Aceh begitu, tidak ada lagi daerah-daerah yang perlu didistribusikannya menggunakan udara. Jadi semuanya jalan-jalan sudah bisa ditembus lewat jalur darat Pak Presiden. Sekarang berapa helikopter yang ada? Helikopternya ada Sekarang ya. Total. Ada 18 Pak Presiden. Dikurangi pesawat Karapan Cessna dengan Falcon Pak Presiden. Jadi ada 18 helikopter. Helikopter gabungan. Siap. Berapa yang dari TNI, berapa dari Polri? TNI ada 5 Bapak Presiden, Polri ada 2, Kemenhub ada 1 Bapak Presiden, Ya. kemudian BNPB ada 2, kemudian ada pesawat dari yang sayap datar dari BNPB ada 2 Bapak Presiden. Basarnas juga ada. Ada Basarnas juga ada 1 Bapak Presiden. Total 17 helikopter ya? Siap, betul. Dari Polri ada CN-295 sama pesawat dasar. Selain helikopter 2 dari tambah 12 kapal dan kita siapkan untuk bantu. 12 kapal juga. Berapa ton itu kapal-kapalnya? Ya, Pak, nggak terlalu besar. Apa jenis LCM gitu mungkin? Kapal-kapal siap. Tidak terlalu besar Bapak Presiden untuk membawa bantuan dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo, dari Maumere menuju Pulau Palue. Kemarin juga waktu awal-awal kita mau masuk Pulau Palu untuk logistiknya juga dibawa dari kapal dari Polri Bapak Presiden. Oke. Kalau bisa saya minta lihat fotonya, foto kapalnya. Siap. Saya ada bayangan ya. Siap. Oke, berarti cukup ini ya. Tidak ada masalah untuk dukungan alutsista Bapak Presiden, untuk udara khususnya, karena kami juga prioritaskan pakai darat Bapak Presiden. Ya. Kemudian untuk pengiriman logistik dari Labuan Bajo ke kabupaten kota. Sebentar. Kembali lagi untuk mendukung lewat darat itu total berapa truk yang kalian punya? Truk dari Labuan Bajo menuju ke kabupaten kota ini kita punya 50 truk Bapak Presiden. Ya. Kemudian dari Maumere menuju 3 kabupaten kota punya 40 truk. Kami juga dibantu masih sepeda motor. Untuk susah-susah jalan-jalannya kecil kami mainkan pakai sepeda motor Bapak Presiden. Digunakan dengan barang yang sembako yang cukup. Ini bisa masuk ke titik-titik fungsi-fungsi yang tersebar Bapak Presiden. Kemudian 200 unit sepeda motor Bapak Presiden. Dan ini di kabupaten kota mereka buat sendiri Bapak Presiden. Kabupaten kota dia buat punya satgas sendiri untuk ke kecamatan, ke desa dan ke titik-titik pengungsian itu Bapak Presiden. kapal-kapal angkatan laut cukup banyak juga ya. Ada 6 Bapak Presiden yang besar-besar. Ya. Ini ada 6 baik dari Jakarta Bapak Presiden masuk ke NTT, baik dari Labuan Bajo menuju kabupaten kota maupun dari Maumere ke kabupaten kota. Jadi semuanya bisa terdistribusi Pak Presiden.
Jadi sekarang tidak ada masalah distribusi. Kendalanya Pak Presiden, kendalanya memang karena gempanya banyak Pak Presiden, kemudian gempa-gempa besarnya ratusan kali terasa, 143 kali yang terasa. Ini masyarakat Flores ini takut begitu Pak Presiden, sehingga mereka mengungsi di titik-titik yang jauh, pengungsi-pengungsi mandiri. Kami sudah himbau supaya mereka masuk ke pengungsian terpusat, tetapi kan masyarakat tidak bisa dipaksa Pak Presiden. Ya tantangan kami, logistik itu harus bisa sampai ke titik yang terjauh. Nah itulah makanya kami harus pakai sepeda motor, pakai pasukan jalan kaki. Tapi alhamdulillah sekarang TNI ada batalion TP juga, itu juga membantu kami dimobilisasi, sehingga setiap satgas kabupaten kota ini sekarang sudah bisa mendistribusikan ke masyarakat-masyarakat terpencil. Yang lain-lainnya tidak ada kendala, logistiknya juga banyak Pak Presiden. Tidak ada kesulitan, pendistribusian dari Jakarta ke NTT tidak ada kesulitan. Ya kesulitan kami yang dari kecamatan, dari desa menuju orangnya itu aja, butuh waktu supaya kita jalan kaki, naik motor, seperti itu Pak Presiden. Pangdam ada berapa batalion di sini? Di kabupaten yang berdampak ada? Siap, izin melaporkan Bapak. Ya. Untuk di Pulau Flores 1 batalion TP. Kemudian di NTT sendiri semuanya ada 5. 1 di Flores, 2 di Pulau Timor, 2 ada di Pulau Sumba. Dan ada beberapa batalion, 2 batalion terutama dari Pulau Timor kami kerahkan untuk memperkuat di Pulau Flores dalam bencana alam ini. Jadi 2 batalion yang dari Timor sudah ke sini? Siap, sudah. Seluruhnya TNI ada 7.879 personil. Cukup Pak Presiden. Siap. Cukup, kita juga mobilisasi dengan relawan-relawan juga Pak Presiden. Bagus. Dan kapal ADRI juga memperkuat untuk rumah sakit terapung. Ada di Pelabuhan Riau, Bapak. Oh ya? Siap. Oh, ya. Oleh Bapak Kasat dan ditambah BBM-nya juga. Baik, kalau begitu. Satu lagi izin Pak Presiden. Ya. Jadi di samping yang disampaikan itu juga yang dari swasta juga kami kerahkan Pak Presiden. Ya. Dan mungkin kesempatan ini kami izin saran satu hal Pak Presiden. Yang pertama, ketika terjadi bencana kemarin Pak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat Pak Presiden. Kenapa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong Pak Presiden. Untuk Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu. Sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah. Tapi kami saran untuk ke depan Pak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota ini sudah punya logistik, buffer stok siap, sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat. Kami kan datang setelah itu 1 kali 24 jam. BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BBD. Sementara kami BNPB itu kuat di bawah Presiden tuh mau apa aja bisa. Tapi yang alat gubernur, alat kabupaten, bupati kabupaten ini lemah Pak Presiden. Karena tidak punya apa-apa untuk memberikan bantuan. Padahal harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan. Nanti kami datang untuk memperkuat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat sangat menonjol Pak Presiden. Mohon nanti ke depan ini menjadi perhatian karena tentu saja bencana ini sangat banyak terjadi di wilayah kita. Jadi saran Anda itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi itu punya gudang makanan sendiri. Siap. Nanti yang di kabupaten punya gudang. Punya sendiri. Stok. Itu di bawah kendali. Di bawah kendali Pak Bupati dan Pak Gubernur Pak Presiden. Paling tidak ketika ada apa-apa bisa saat awal itu sudah bisa memberikan bantuan. Kami hitung tidak banyak-banyak Pak Presiden. Kalau misalnya dalam bentuk permakanan itu nilainya 5-10 miliar. Contoh misalnya sembako Pak Presiden, selimut, tenda-tenda, kemudian matras, yang gitu-gitu itu lengkap. Itu begitu ada apa-apa, masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang. Kami memang berusaha 1 kali 24 jam bisa langsung masuk ke sasaran, tapi kan untuk membawa barang-barang itu kami butuh waktu gitu. Itu yang mengakibatkan 1-2 hari itu kadang-kadang masyarakat teriak-teriak Pak Presiden. Kami belum dibantu, kami belum dapat bantuan, gimana pemerintah? Padahal ini kan sedang jalan prosesnya ini. Gitu Pak Presiden. Baik, saya kira itu saran yang baik. Siap. Nanti kita catat ya, saya kira saran baik. Jadi kita hitung secara nasional saja. Iya. Nanti kita bantu tiap
provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati. Ya. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian. Ya. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan. Baik, terima kasih. Itu bantuan yang 20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai? Sudah sampai kok, sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan Pak Bupati, Ya. bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana, Bapak. Siap. Baik.